Penyiar? Penyiar? Ada di mana ya penyiar? Cucu, tining 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 cucu. Kamu kondektur Casey ya? Iya. Kondektur kereta api? Kamu mau naik kereta? Mau dong. Ayo ikut, kita akan naik kereta dan berjalan full speed. Yes, asik. Tunggu dulu, ada yang salah. Hah? Kenapa? Kereta api ini kalau mau berjalan perlu tenaga. Ya kalau gitu kamu aja isi tenaganya terus kita jalan. Tidak bisa. Gimana maksudnya? Jadi untuk mengisi tenaga kereta api ini, itu adalah tugas kamu. Gimana caranya? Kamu harus perlu menekan tombolnya Tombol? sehingga kereta ini dipenuhi dengan tenaga dan berjalan full speed. Oh, saya ngerti. Saya harus menekan tombol keretanya sehingga tenaganya keluar ya? Ya. Oh, saya ingat sesuatu akan hal ini. Kamu tahu nggak? Nggak. Ingat siapa? Siapa ya? Tuhan Yesus. Tuhan, ya. Tuhan Yesus itu adalah yang memberi kekuatan pada kita. Kita tinggal berjalan di treknya dan mengikuti keinginannya Tuhan. Oh, saya nggak pernah tahu soal itu. Oh iya ya, kayak gitu pokoknya. Kita harus mengandalkan Tuhan untuk memberi kekuatan sama kita. Yang saya tahu kalau saya naik rel, saya harus tidak perlu tenaga dari Tuhan. Saya perlu tenaga dari keretanya. Iya, kalau kereta mungkin harus pencet tombolnya. Nah, Tapi tombolnya mana ya? ngomong-ngomong, saya mau nanya soal itu. Where is the button? Saya juga bingung tombolnya. Oh, kayaknya ada di si penyiar. Pantesan saya waktu lewat tadi, si penyiar pegang-pegang sesuatu yang mirip tombol dan jangan-jangan itu dia. Iya. Kalau gitu Mana dia, ya penyiarnya ya? kita cari si Yuk, kita penyiarnya. penyiar. Penyiar! Oi, Penyiar! penyiar! Oi, Oi, oi. oi! Balikin ke bawah! Penyiar. Oi, oi! Penyiar. Hai Kids, yeay! Adik-adik selamat datang di dalam seri iKids yang terbaru yaitu Toy Bible Story. Dalam seri ini kita belajar untuk memenuhi tujuan hidup kita yaitu melayani Tuhan bersama dengan mainan-mainan seru dari Toy Bible Story. Kita semua pasti suka dengan mainan. Kita suka bermain dengan mainan-mainan kita yang banyak jenisnya. Semua mainan itu dibuat dengan satu tujuan yaitu untuk dimainkan dan bermain dengan kita. Kita tahu bahwa Tuhan menggunakan tokoh-tokoh di dalam Alkitab untuk memberitakan siapa Tuhan dan betapa Tuhan mengasihi setiap dari kita. Dalam lesson ini, kali ini kita akan belajar bagaimana mereka memenuhi panggilan Tuhan dan tujuan Tuhan melalui kehidupan mereka. Nah, ayat hafalan untuk lesson kali ini pasti hafal ya. Udah berminggu-minggu kita sudah katakan. Dan hari ini kita bacakan kembali bersama-sama. 1 Korintus 12 ayat 27. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Yes, good job adik-adik. Nah, cerita Alkitab kali ini diambil dari Kisah Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 12, yaitu ketika Tuhan memanggil Musa dengan semak belukar yang menyala-nyala. Nah, pengen tahu nggak ceritanya? Gini nih ceritanya. Saat itu bangsa Israel sudah dalam perbudakan di Mesir selama 400 tahun. Adapun seorang bernama Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam dari Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia di gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala. Tapi gak ada yang dimakan sama api. Nah, terus Musa kaget dan berkata gini, baiklah, aku akan menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar ya semua semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu dan begini katanya,
Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu itu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah Allahmu, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang, seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Haleluya. Nah adik-adik, seberapa banyak di antara kalian yang punya mainan kereta api? Pasti banyak nih kalau kereta api. Mainan kereta api yang kita punya tentu harus ada rel untuk bisa menjalankan kereta itu kan. Nah, selain untuk menjalankan dan mengarahkan kereta, rel itu juga berguna untuk mengalirkan tenaga listrik supaya kereta itu dapat berjalan. Kalau nggak ada rel, tentunya kereta nggak bisa jalan. Dan jika dapat berjalan pun, kereta itu nggak tahu harus kemana tujuannya. Begitu juga dengan kehidupan kita ya adik-adik. Kita harus senantiasa terhubung dengan Tuhan supaya kita mendapat kekuatan untuk menjalani kehidupan kita. Dan kita juga senantiasa dalam tuntunan Tuhan sehingga kita dapat melangkah sesuai dengan arahan yang Tuhan mau. Dalam cerita Alkitab kita kali ini, Musa adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Untuk itu, Musa tidak dapat melakukannya sendiri. Ia butuh kekuatan dan tuntunan Tuhan supaya dapat memimpin bangsa Israel. Dalam menjalani kehidupan ini, kita juga butuh kekuatan dan tuntunan Tuhan supaya kita tidak salah dalam melangkah. Nah, hari ini kita akan belajar dua hal supaya kita dapat senantiasa berjalan dalam tuntunan Tuhan. Yang pertama, rely on God for strength. Nah, adik-adik, untuk memimpin bangsa yang sangat besar seperti bangsa Israel tentunya dibutuhkan kekuatan yang sangat besar, bahkan melebihi kekuatan manusia sendiri. Untuk itu, Musa selalu bergantung pada Tuhan yang dapat memberikan kekuatan kepadanya. Tuhan adalah Allah yang hebat dan penuh dengan kuasa. Tuhan dapat melakukan mujizat dan Ia berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan mau kita semua untuk dapat memiliki kekuatan dan kuasa yang Tuhan berikan. Untuk itu kita harus mau mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Seperti Musa yang selalu mengandalkan Tuhan, sehingga kuasa Tuhan selalu bekerja melalui hidupnya. Sama seperti mainan kereta yang terhubung dengan rel, kita juga harus selalu terhubung sama Tuhan, supaya kuasa Tuhan dapat bekerja melalui kita, sehingga kita dapat dipakai oleh Tuhan melakukan pekerjaan yang hebat bagi kerajaannya. Yang kedua, rely on God for guidance. Nah, Tuhan selalu ada bersama dengan Musa dan menuntun Musa dalam setiap langkah yang diambilnya. Saat Musa mengalami kesulitan, ia akan datang sama Tuhan, minta hikmat dan tuntunan Tuhan. Sehingga kita tahu bahwa Tuhan membuat Musa berhasil dan Musa menjadi orang yang disertai Tuhan.
Seperti yang juga kereta yang harus melewati rel supaya tahu kemana harus menuju. Kita juga harus selalu terhubung dengan Tuhan supaya Tuhan dapat menuntun kehidupan kita. Dengan selalu berdoa, membaca, merenungkan firman Tuhan, kita dapat selalu terhubung dengan Tuhan. Kita juga dapat mengerti kemana sih kita harus melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga hidup kita selalu dalam tuntunan Tuhan dan kita dapat menjalani hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Amin. Nah, sekarang Kakak mau tanya nih, siapa yang mau kehidupannya dituntun oleh Tuhan? Ya, semuanya mau. Bagus. Kalau gitu, katakan bersama-sama dengan Kakak. When I play, I can remember if I trust God, He will lead the way. Yes! Good job adik-adik. Yuk kita doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ya Bapa. Benar ya Tuhan bahwa kami harus selalu mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan pada saat kami mengandalkan Engkau ya Tuhan, Engkau yang akan memimpin setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Lewat kami berdoa, lewat kami membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, kami dituntun oleh Tuhan setiap hari ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pada saat kami mengandalkan Engkau 100%, Engkau juga Tuhan yang akan terus Tuhan memimpin dan menyertai kehidupan kami ya Bapa. Kami serahkan hidup kami Tuhan sepenuhnya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan ya Tuhan setiap aktivitas kami ya Tuhan, setiap apa yang menjadi kesukaan kami ya Tuhan, apa yang menjadi kesusahan kami juga Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang akan memampukan kami semua ya Tuhan, memberikan kami kekuatan dan juga memberikan kami arahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas segalanya, kami ucap syukur, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya Lesson Toy Bible Study kita hari ini. Kakak pamit dulu. Sampai jumpa lagi minggu depan dengan lesson baru yang tidak kalah serunya. iKids, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0089911110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, T-Money, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.